Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang tua Hunmo. Telapak tangan itu, yang awalnya tidak memiliki masalah untuk menyerang Xiao Yan, akhirnya mengalami situasi yang tidak terduga. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi suram. Matanya melirik ke tempat di belakang Xiao Yan. Seseorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat itu. Orang ini tampak sangat biasa, tetapi auranya aneh dan tak terduga, menyebabkan seseorang kesulitan menebak kekuatan pastinya. Kamu siapa? Kepala aula jiwa mengungkapkan mata gelap dan serius saat dia berteriak. Meskipun dia memiliki posisi tinggi dalam klan Hun, era ketika Xiao Xuan masih hidup terlalu lama. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mengenali orang di depannya sebagai Blood Axe Xiao Chen, yang cukup terkenal di klan Xiao saat itu. Leluhur Xiao Chen. Xiao Yan dengan cepat pulih. Dia diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan. Nenek moyang klan Xiao ini belum pernah bertarung sejak dia lolos dari ilusi. Dia hanya bersembunyi di samping terlepas dari pertempuran sengit yang dilakukan Xiao Yan. Dia hanya akan turun tangan ketika Xiao Yan benar-benar menghadapi saat kritis dalam hidup dan mati. Xiao Chen melambaikan tangannya. Karakternya pendiam dan nyentrik. Dia tidak mau banyak bicara saat ini. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan di depan Xiao Yan. Matanya menatap kepala aula jiwa di sisi lain sebelum dia bertanya dengan suara serak, dia adalah anggota klan Hun, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Xiao Yan merasa terpesona di hatinya setelah mendengar suara Xiao Chen yang rendah dan dalam. Matanya sedikit aneh saat dia melirik punggung Xiao Chen. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa dia tidak pernah benar-benar dapat melihat kekuatan leluhur yang sebenarnya. Meskipun Xiao Chen mampu mengalahkan Zian dan Gunan Hai saat berada dalam ilusi, dia tampaknya hampir tidak bisa mengalahkan mereka. Berdasarkan Xiao yang bisa menyimpulkan, Xiao Chen harus menjadi bintang Do Sheng tingkat lanjut. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, kemungkinan dia hanya bintang 5 awal Do Sheng, tetapi setelah kata-kata Xiao Chen keluar dari mulutnya, Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa tebakannya sedikit di sisi rendah. Beberapa ribu tahun di penjara dalam ilusi. Bahkan jika dia tidak bisa berlatih secara normal selama periode waktu yang lama ini, akumulasi pencapaian kecil, seperti bagaimana air yang menetes pada akhirnya dapat terkikis melalui batu, masih cukup untuk mengejutkan orang. Sepertinya leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri karena dia berani mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah anggota klan Xiao. Kepala aula jiwa menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya. Matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Klan Xiao telah menolak. Bagaimana mungkin ia masih memiliki seorang elit Do Sheng? Dari penampilan Xiao Chen, jelas bahwa dia tidak hanya berhasil berlatih ke level ini dalam beberapa dekade seperti Xiao Yan. Kalau begitu, dia pasti sudah ada sejak lama. Mengapa klan Hun tidak memiliki informasi apapun tentang dia? Ekspresi Xiao yang tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun terpengaruh saat melihat keterkejutan kepala aula. Kakinya hanya melangkah di udara saat dia maju ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya melonjak seperti gelombang yang berputar. Itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi saat dia menjadi lebih kuat. Bintang 4 menengah, bintang 4 tingkat lanjut, bintang 5 menengah.
Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat kelas Do Sheng dalam beberapa waktu napas dan telah mencapai bintang kelima menengah dari kelas Do Sheng. Kekuatan ini setingkat lebih kuat dari kepala Hall of Souls. Kamu sebenarnya siapa? Perubahan akhirnya muncul pada ekspresi kepala Aula Jiwa setelah merasakan aura menakutkan Xiao Chen. Dia menjerit keras saat Hun Feng dan wakil kepala aula dari Hall of Souls bergegas dari belakangnya. Mata mereka menunjukkan ekspresi yang berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Mereka jelas mulai panik karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Tidak heran leluhur Xiao Chen telah mampu bertahan dalam ilusi api teratai setan yang memurnikan selama bertahun-tahun. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sebuah kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam. Kamu benar-benar menjengkelkan. Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika dia mendengar kepala Hall of Souls menangis keras. Dia mengepalkan tangannya di ruang kosong di depannya, dan benda berwarna darah besar terbentuk di tangannya. Dalam sekejap, benda ini berubah menjadi kapak raksasa berwarna darah. Dia memutar tangannya dan kapak berwarna darah itu merobek udara dalam sekejap. Itu disertai dengan gelombang ledakan sonik saat itu dengan marah membacok kelompok kepala aula di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur! Ekspresi kepala aula jiwa berubah ketika dia melihat Xiao Chen menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa mundur Hun Feng dan wakil kepala aula. Setelah itu, mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam setinggi 5 kaki dengan cepat keluar dari mulutnya. Gelombang pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari bola cahaya ini seolah-olah jiwa yang tak terhitung jumlahnya melahap satu sama lain di dalamnya. Desir! Sosok berwarna darah melintas di langit. Semua orang melihat kapak besar berwarna darah muncul di atas bola cahaya hitam, yang baru saja dimuntahkan dari mulut kepala Hall of Souls. Suara samar segera terdengar. Orang bisa melihat garis berdarah memotong bola gelap hitam terang. Setelah itu, suara, bam, dan perlahan pecah menjadi 2. Grup! Bola cahaya hitam itu bahkan belum meledak ketika ditebas menjadi 2 oleh kapak berwarna darah yang sangat besar. Kepala aula jiwa memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru mundur dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen sangat tajam. Sepertinya dunia akan terbelah di bawah tepi kapak berwarna darah. Aura sombong itu menyebabkan hati seseorang bergetar. 3 kapak pemecah langit. Sebuah kapak dengan lembut menebas kepala serangan Hall of Souls. Xiao Chen tidak menahan diri. Dia mengambil 2 langkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapak besar berwarna darah di tangannya dipotong ke depan 3 kali dengan suara, "Sos." 3 serangan kapak bergabung bersama, dan orang biasa hanya bisa melihat cahaya merah berkedip di langit dengan mata telanjang mereka. Hanya ahli seperti kepala aula jiwa yang bisa dengan jelas melihat 3 garis darah merah cerah mengalir di langit. Mereka tiba di depannya hampir seketika dengan kecepatan yang sangat menakutkan. 3 garis darah tampak lemah, tetapi kepala aula jiwa bisa merasakan bahaya ekstrim dari mereka. Teknik penghalang spiritual. Tubuh kepala aula gemetar karena bahaya ini. Jiwanya muncul dari alisnya, dan lengan jiwanya secara aneh meledak. Bas-bas! Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menghapus matahari pada saat A, B, C, kedua lengan spiritualnya meledak. Langit yang hampir tak berujung ini sepertinya telah dipenuhi oleh kabut hitam dalam sekejap mata. Gelombang spiritual tajam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. Itu tampak seperti suara iblis yang dengan gila-gilaan menyerang kedalaman pikiran semua orang. Bang bang bang!
3 garis berdarah merobek banyak lapisan awan hitam. Saat garis berdarah pertama menembus awan, banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Dalam sekejap, garis darah pertama tersebar dengan paksa. Bahkan garis berdarah kedua samar-samar menjadi terlihat. Membagi! Kabut hitam menyebar saat suara serak yang tiba-tiba perlahan memberi perintah. Segera setelah itu, lapisan awan hitam tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia melesat ke bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Grup! Suara seteguk darah segar dikeluarkan saat garis berdarah ditembakkan ke wilayah tertentu. Segera setelah itu, awan hitam yang menyelimuti langit berhenti dan dengan cepat mundur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang bisa melihat langit saat awan hitam menghilang. Mereka dengan cepat menoleh dan melihat tubuh kepala Hall of Souls berlumuran darah. Dia berdiri dengan gemetar di jarak yang dekat. Luka mengerikan muncul dari bahu hingga perutnya. Seseorang bahkan bisa melihat organ dalam yang bergerak di dalam tubuhnya. Jelas, serangan sebelumnya telah melukai kepala Hall of Souls. Xiao Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melirik kepala aula jiwa, tetapi ada beberapa kejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka kepala aula bertahan hidup. Sejumlah ahli yang tidak diketahui telah jatuh ke serangan ini di zamannya. Kepala aula jiwa mengungkapkan mata yang ganas dan padat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskan cairan obat ke dalam lukanya, menyebabkan kabut putih mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Old Mo, ini saatnya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, kan? Kepala aula jiwa tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan perubahan ekspresi yang tiba-tiba setelah mendengar kata-kata kepala aula jiwa. Kan Hun ini menyembunyikan seorang ahli di tempat ini? Hun Misheng, kamu benar-benar mengecewakan. Desahan tua yang rendah akhirnya terdengar sementara kelompok Xiao Yan menyapu mata mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju pada sekelompok orang di kejauhan. Seorang pria tua berpakaian abu-abu, yang kekuatannya baru saja mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi, menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya saat sepasang alis hitam panjang diturunkan, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan dengan kasar melirik lelaki tua ini di tengah pertempuran yang kacau sebelumnya, tetapi lelaki tua itu dikejar oleh seorang Buddha api sampai dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya, namun dia tidak pernah berharap lelaki tua biasa ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Pak Tua Hun Mo, kamu di sini? Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Gunanhai dan sesepuh dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek saat mereka melihat pria tua alis hitam ini. Mata mereka samar-samar menunjukkan rasa takut. Perjanjian tidak ada artinya jika menyangkut esensi api iblis. Pria tua alis hitam ini, yang dipanggil Pak Tua Hun Mo, tersenyum. Matanya menyapu kelompok Xiao Yan, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong yang jauh. Dia bertanya, setan tua dari menara pil kecil, mengapa kamu masih menyembunyikan diri sekarang karena orang tua ini telah menunjukkan dirinya? Apakah ada matahari di alam magma ini? B.
lebih seperti ekspresi umum yang digunakan pengarang tanpa mempertimbangkan konteksnya. C. Penulis melakukannya cukup sering. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.